Eternal Secret King Season 64. Bab 631, Pohon Bunga Persik Makhluk. Pintu di kedua sisi jalan dibuka secara bertahap dengan celah. Banyak manusia yang melihat keluar dengan berani tetapi terkejut. Lembaran batu itu dipenuhi dengan mayat. Di ujung jalan, seorang pria berjubah hijau berdiri di dalam darah dengan pedang jahat di sampingnya, menyerupai makhluk yang sangat hebat dari neraka. Pria itu memiliki ekspresi tenang, menatap matahari yang perlahan terbit di timur dengan ekspresi yang sedikit bingung. Sinar matahari tumpah ke wajah pria itu dan terpancar dengan kehidupan, memberinya tampilan yang suci dan tenang seolah-olah dia ditutupi lapisan kertas emas. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, semua orang tiba-tiba menjadi tenang dari kepanikan awal mereka. Ditelan cahaya Buddha, pria itu tampak seperti bodhisattva dari neraka yang datang untuk memurnikan massa. Meskipun pria itu memiliki dua aura yang sangat berbeda di sekitarnya, tidak ada konflik sama sekali. Berbalik, pria itu melambaikan lengan bajunya dan membungkus mayat di kedua sisi jalan sebelum kembali ke rumahnya dan menghilang di dalamnya. "Nenek, siapa tuan muda kedua Su?" Di dalam rumah bobrok itu, seorang anak yang lugu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan muda kedua Su." Wanita tua itu bergumam dengan ekspresi bingung, seolah dia tenggelam dalam ingatannya. Semua orang di kota Ping yang mengalami konflik emosi ketika mereka mendengar nama itu juga. Wanita tua itu berkata, "Apakah Anda ingat bagaimana saya menyebutkan bahwa ada seseorang yang hampir mati terbakar karena dia menolak untuk berlutut menjadi abadi? Dia orangnya." Wajah anak itu dipenuhi dengan keterkejutan. "Dia orangnya." Wanita tua itu mengangguk dan meratap, "Itu seharusnya terjadi sekitar 30 tahun yang lalu. Tuan muda kedua Su diganggu oleh yang abadi dan kehormatan ilmiahnya disingkirkan. Dia kemudian direduksi menjadi orang biasa yang lebih rendah, tapi sekarang." Petik 2. Dimension. Su Zimo mengambil tas penyimpanan dari 100 jiwa yang baru lahir dan membuang mayat mereka dengan santai di sudut. Dia menuju ke halaman belakang dan menebang beberapa pohon untuk membangun peti mati kayu sebelum kembali ke pohon persik. Menatap lelaki tua yang sepertinya sedang tidur di bawah pohon, mata Su Zimo dipenuhi dengan emosi dan kengganan. Lama kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan menuju ke depan, menggendong lelaki tua itu dengan lembut. Setelah menempatkan yang terakhir di dalam peti kayu, dia mengubur peti mati di bawah pohon dan menutupinya dengan lumpur. Su Zimo menatap makam yang baru dibangun dalam diam, merasakan emosi pengap di dadanya yang tidak nyaman. Tiba-tiba, pohon bunga persik di sampingnya bergoyang dan tunas tumbuh dari batang yang awalnya tandus. Dalam sekejap mata, mereka mekar menjadi bunga satu demi satu. Sedikit kehidupan hijau sebenarnya lahir di halaman di awal musim dingin. Kelopak bunga turun dengan lembut dan menutupi makam. Pohon bunga persik bergoyang lembut, mengeluarkan emosi seolah-olah itu menghibur Su Zimo. Ini berubah menjadi sadar. Su Zimo membelai batang pohon dan tersenyum. "Saya baik-baik saja." Petik 2. Mendengar itu, pohon persik merasa senang dan cabangnya sedikit melengkung dan mengusap lembut pipi Su Zimo. Bukan kebetulan bahwa pohon bunga persik berubah menjadi hidup. Semua kehidupan di alam semesta bersifat spiritual. Bahkan sebongkah batu tanpa kehidupan bisa berubah menjadi makhluk hidup, apalagi pohon persik. Legenda mengatakan bahwa di masa lalu, sosok perkasa dengan kekuatan Dharma yang kuat dibudidayakan secara konstan di atas batu. Bertahun-tahun kemudian, sebuah kehidupan lahir dari batu itu. Di masa lalu, Dai Yue telah menanamkan daunnya di bawah pohon ini. Selain Su Zimo yang memperoleh dao sejati, pohon persik juga mendapat manfaat dan menjadi hidup. Kemudian, Su Zimo membentuk intinya di bawah pohon ini dan memahami dua fenomena inti emas. Dengan demikian, perasaan pohon persik telah diperoleh sepenuhnya dan ia mulai membudidayakannya juga. "Untunglah kamu sekarang sadar," Su Zimo berkata, "denganmu di kota ini mulai sekarang, warga bisa dilindungi." Petik 2. Semua cabang di pohon itu bergetar, seolah-olah dia menganggukkan kepalanya setuju. Karena Dai Yue adalah asal mula pohon persik, potensinya tidak dapat diprediksi. Ketika darah jiwa yang baru lahir itu merembes ke bawah tanah, mereka akan menjadi sumber energi dari penanaman pohon bunga persik. Di atas tanah, pohon persik sangat indah dan memancarkan keharuman yang memikat. Namun, Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa ada akar yang sangat tebal di bawah tanah yang menyebar kemana-mana. Akarnya kuat dan menakutkan, memanjang dengan cepat untuk melahap semua esensi kekuatan kehidupan di bawah tanah dan menyerap darah segar yang merembes di bawah. Tak seorang pun di kota Ping yang bisa melawannya. Meskipun pohon bunga persik tidak besar dan tampak sederhana, akarnya sangat tebal di bawah tanah dan menutupi seluruh kota Pingyang. Jika akarnya bahkan bisa meluas ke pegunungan Changlang. Setelah merenung sejenak,
Su Zimo berkata, masih ada formasi kunci esensi kuno di kota Pingyang yang terdiri dari 49 bendera. Saya akan meninggalkannya di sini. Petik 2. Jalur budidaya pohon persik yang hidup adalah jenis budidaya iblis. Meskipun kehadiran formasi roh kuno dan kunci esensi mengurangi kekuatan para pembudidaya secara signifikan, dampaknya terhadap iblis tidak besar. Dengan itu, akan lebih mudah bagi pohon persik untuk melindungi kota Pingyang. Pembantaian pegunungan Changlang telah berakhir. Bau darah kental memenuhi langit lembah pegunungan. Dari jauh, lembah panjang itu diwarnai merah dengan darah dan tampak sangat mengejutkan. Ketiga dinasti telah dikalahkan sepenuhnya kali ini. Tanpa bantuan dari Naschen Souls, pasukan sekutu tidak dapat bertahan melawan serbuan monster. Sungguh beruntung jika sebagian kecil dari pasukan dengan beberapa juta pasukan dapat melarikan diri hidup-hidup. Dengan itu, masalah eksternal dinasti Zhou besar kemungkinan besar teratasi. Pangeran Gritsang menanyai Su Zimo mengapa dia ingin menyerang. Su Zimo menjawab bahwa dia ingin membunuh orang dan menguburkan semua orang bersama dengan kerabatnya yang meninggal. Namun, pada kenyataannya, tujuan sebenarnya adalah untuk melindungi semua orang dari kota Pingyang dan menyelesaikan masalah eksternal dinasti Zhou besar. Sudah waktunya aku pergi. Setelah berdiri dalam diam untuk waktu yang lama, Su Zimo bergumam. Pohon persik bergoyang dan mengeluarkan sedikit kengganan. Saya tidak tahu kapan saya akan kembali setelah pergi kali ini. Kembangkan dengan baik. Petik 2. Su Zimo mengambil keputusan dan pergi keluar tanpa berlama-lama. Tidak lama kemudian, Su Zimo tiba-tiba berhenti sejenak dan melihat ke lembah kecil di dasar yang menyerupai surga di bumi. Dia telah menguburkan seseorang secara pribadi di lembah itu. Mengalihkan pandangannya, Su Zimo melihat seorang pria dengan pakaian compang camping di samping makam. Seluruh tubuhnya berlumuran lumpur dan rambutnya acak-acakan menutupi wajahnya. Su Zimo turun di samping makam dan menuju. Langkah kakinya mengingatkan orang itu. Orang itu berdiri dengan marah dan menggeram pada Su Zimo, sambil berteriak, pergilah. Skram, adikku tidak ingin melakukan kultivasi keabadian, tidak. Petik 2. Keduanya bertukar pandang dan terpana. Itu adalah Sen Nan. Su Zimo hampir tidak bisa mengenalinya. Dia sudah menjadi tua. Kerutan memenuhi wajahnya, rambutnya memutih dan sebagian besar giginya rontok. Sudah hampir 30 tahun. Dalam kultivasi Su Zimo, dia tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Namun, emosi yang bertentangan melonjak ke dalam hatinya saat melihat Sen Nan. Dia masih terlihat seperti saat dia berusia 18 tahun. Namun, Sen Nan telah berubah menjadi orang tua di usia senja. Nyah, pergi. Tatapan Sen Nan yang hilang membeku sesaat dan dia kehilangan kewarasannya sekali lagi. Melompat ke depan kuburan, dia berteriak kaget dan takut, kami tidak menginginkan nasib yang abadi. Baik saya maupun saudara perempuan saya tidak ingin menjadi abadi. Petik 2. Sen Nan sudah gila. Meskipun mereka memiliki dendam di masa lalu, tidak ada yang penting sekarang. Su Zimo merasakan kesedihan. Setelah berkultivasi selama puluhan tahun, kenalannya di masa lalu telah pergi satu demi satu. Sen Nan bisa dianggap sebagai kenalan terakhir yang dia miliki di dunia fana. Bahkan kemudian, kenalan ini akan mati karena usia tua. Su Zimo menghela nafas dalam-dalam dan melambaikan lengan bajunya untuk pergi. Dia tidak lagi memiliki keterikatan dan memutuskan ikatan fana, melanjutkan sendirian menuju Dao yang agung. Bab 632, Pengunduran Diri. Kota Changlang. Ada ratusan ribu pembudidaya Zhou hebat berkumpul. Selama 2 tahun terakhir, Permaisuri Zhou Agung memimpin pasukan untuk mempertahankan perbatasan dan tidak mundur. Namun, sebulan yang lalu, dia terluka dan pingsan, kehilangan wilayah mereka dalam radius 5 km. Pangeran tertua mengambil alih kendali pasukan pembudidaya dan mundur sepanjang jalan, melepaskan sebagian besar wilayah mereka. Mereka mundur sepanjang jalan ke utara pegunungan Changlang di mana kota Changlang menjadi pijakan sementara mereka. Rumah Tuan Kota. Para jenderal, komandan, dan banyak jiwa baru lahir dari pasukan Zhou Agung berkumpul di dalam aula utama mansion tempat Permaisuri Zhou Agung duduk tinggi dan di atasnya dengan ekspresi dingin. Meskipun dia seorang wanita, dia memiliki aura baja yang pantang menyerah. Wajah Ji Yaoxue sedikit pucat, lukanya belum pulih sepenuhnya. Di depan Naschen Souls, seorang pria berjubah ungu berdiri dengan satu tangan di belakang punggungnya. Rambut hitamnya jatuh seperti air terjun dan matanya dalam, memancarkan sikap yang luar biasa. Meskipun pria berjubah ungu berdiri di bawah, dia tidak lebih lemah dari Ji Yaoxue dalam hal aura. Suasananya sangat tegang di aula utama. Kita tidak bisa mundur.
Ji Yaoxue mengucapkan kata demi kata dengan ekspresi tegas, ini bukan tentang kehilangan wilayah kita saat kita mundur, ini adalah fakta bahwa banyak sekali warga Great Zhou yang akan dibantai oleh 3 dinasti. Selama hal-hal berada di bawah kekuasaan saya tidak akan mengizinkan hal seperti itu terjadi. Petik 2. Yaoxue, kamu terluka. Jangan sia-siakan energi Anda untuk hal seperti ini. Serahkan semuanya padaku. Pria berjubah ungu di bawah tersenyum acuh tak acuh. Meskipun dia berbicara seolah-olah dia prihatin, tidak ada emosi di matanya dan dia sangat tenang. Pria berjubah ungu itu tidak lain adalah pangeran tertua yang pernah menemani tentara. Ji Yaoxue tidak bergeming dan berkata dalam-dalam, saya bisa menyerahkan semuanya kepada Anda, tetapi Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda akan menjaga kota Changlang dan tidak menarik pasukan. Penjaga kota Changlang. Pangeran tertua tertawa dan bertanya, ada jutaan pasukan di tentara sekutu dari 3 dinasti, beberapa kali lebih banyak dari kita. Kekuatan mereka perkasa dan ganas. Bagaimana kita harus waspada terhadap mereka? Petik 2. Yaoxue, terkadang kamu masih terlalu percaya diri. Petik 2. Pangeran tertua berdiri tanpa kesopanan dalam kata-katanya melawan Ji Yaoxue. Lord Mingze yang sempurna berdiri di belakang Ji Yaoxue dan mengerutkan kening ketika dia melihat para pembudidaya dan jenderal di aula utama. Situasinya sepertinya tidak benar. Anda harus berhati-hati, permaisuri. Petik 2. Lord Mingze yang sempurna mentransmisikan suaranya secara diam-diam. Tepat sekali. Kami tidak bisa bertahan. Petik 2. Saya mendengar dari laporan rahasia bahwa tentara sekutu telah tiba di pegunungan Changlang. Begitu malam berlalu, mereka pasti akan melintasi pegunungan dan mendorong ke kota Changlang. Kami tidak akan mendapat kesempatan lain jika kami tidak mundur sekarang. Petik 2. Beberapa jenderal di bawah pimpinan pangeran tertua berdiskusi dengan nada berbisik. Ketika dia mendengar diskusi di aula utama, Ji Yaoxue memelototi pangeran tertua dengan dingin. Dia memiliki ekspresi dingin dan berkata perlahan, karena kamu tidak dapat menjaga kota Changlang, mundur. Aku akan menjaganya secara pribadi. Petik 2. Fufu. Petik 2. Pangeran tertua tertawa malas dan bertanya, Yaoxue, apakah kamu benar-benar akan menjadi sekeras ini? Tepat sekali. Nada suara Ji Yaoxue tegas dan pantang menyerah. Menarik senyumnya, pangeran tertua berkata dengan dingin, kalau begitu jangan salahkan aku. Petik 2. Ji Yaoxue menyipitkan matanya. Apa yang kamu inginkan? Tidak ada. Pangeran tertua mencibir dan niat membunuh melintas di matanya. Karena kamu bersikeras melakukan hal-hal dengan caramu dengan keras kepala, aku tidak punya pilihan selain menggantikanmu. Saat dia mengatakan itu, aula utama menjadi sunyi. Ekspresi Ji Yaoxue berubah saat dia berdiri tegak. Namun, tubuhnya bergoyang dan dia hampir jatuh. Lord Mingze yang sempurna mendukungnya dengan tergesa-gesa sebelum berpaling ke pangeran tertua untuk bertanya dengan tatapan tajam, Pangeran tertua, kamu memaksa permaisuri untuk turun tahta. Melepaskan. Pangeran tertua mengangkat kepalanya dengan tawa dan berteriak dengan tatapan mengancam, tahta itu bukan miliknya. Aku anak tertua dan tahta seharusnya menjadi milikku. Petik 2. Ji Yaoxue dirawat dan luka lamanya gelisah, menyebabkan dia batuk seteguk darah, wajahnya menjadi lebih pucat. Sambil memegangi dadanya, dia tersenyum pahit. Anda akhirnya mengucapkan kata-kata itu. Petik 2. Seorang wanita benar-benar berpikir dia pantas untuk naik tahta. Tidak pernah ada hal seperti itu sepanjang sejarah. Pangeran tertua mencibir sekali lagi. Ekspresi bangga melintas di mata Ji Yaoxue. Dia mendorong Dewa Mingze yang sempurna dan berdiri sendiri. Saudaraku, aku tidak pernah punya niat untuk bertarung denganmu. Tapi karena kamu meremehkan wanita, aku akan bersikeras untuk bertarung. Petik 2. Berapa banyak orang yang akan berada di pihak Anda jika Anda memaksa saya untuk turun tahta? Ji Yaoxue berteriak dengan amarah seorang permaisuri. Dia mengamati sekelilingnya dengan mata cerah dan banyak jenderal dan komandan menundukkan kepala mereka satu demi satu, tidak berani melakukan kontak mata. Denas Chen Souls di aula utama secara alami tidak takut melawan murka permaisuri dan memandang dengan tenang dengan tatapan terfokus. Jantung Ji Yaoxue berdebar kencang saat bereaksi di aula utama. Hal-hal di ketentaraan telah berubah di bulan dia tidak sadarkan diri. Fufu. Pangeran tertua tertawa dengan tatapan mengejek di matanya. Ji Yaoxue, selama 20 tahun terakhir, sejak Anda naik tahta, tidak pernah ada kedamaian di Zhou Agung. Menurutmu berapa banyak orang yang akan tetap berdiri di sisimu? Petik 2. Oh, benar, aku juga harus mengingatkanmu. Jika tidak ada yang salah, saudara kedua dan keempat kita seharusnya sudah mengirim mosi kepada ayah untuk menyingkirkanmu. Petik 1. Keributan pecah di aula utama. Apa yang kamu inginkan? Ji Yaoxue bertanya dengan dingin. Dinasti Zhou besar tidak bisa melawan kekuatan sekutu dari 3 dinasti secara langsung. Tentu saja, kami akan bernegosiasi untuk perdamaian.
Adapun syaratnya, petik 2. Pangeran tertua berhenti sejenak sebelum melihat Ji Yaoxue dengan senyum palsu. Saudari, kami harus merepotkanmu untuk mengunjungi 3 dinasti sebagai tamu. Petik 2. Beraninya kamu. Lord Mingze yang sempurna sangat marah dan berteriak, kamu berpikir untuk mengorbankan permaisuri, tidak bisa diperbaiki. Selain itu, dia adalah adik perempuanmu. Apa kau tidak punya hati? Petik 2. Tidak ada hubungan kekerabatan untuk dibicarakan dalam politik. Pangeran tertua berkata dengan dingin dengan ekspresi dingin, aku percaya selama tentara sekutu mundur, bahkan ayah tidak akan menyalahkanku karena mengorbankan dirimu. Petik 2. Ji Yaoxue tetap diam. Lebih dari kemarahan, dia merasakan kesedihan di dalam hatinya. Dia tidak menyangka kata-kata seperti itu akan diucapkan dari kerabat terdekatnya. Pengkhianat, beraninya kamu. Lord Mingze yang sempurna melambaikan lengan bajunya dan mengirimkan pedang terbang yang ditembakkan ke arah Glabella dari pangeran tertua. Pangeran tertua tidak tergerak dan tanpa ekspresi. Dentang. Pedang terbang lainnya terbang di udara dan menghantam pedang terbang Dewa Mingze yang sempurna. 2 jiwa baru lahir berdiri di depan pangeran tertua dan memelototi Perfect Lord Mingze dengan dingin. Yong Yan, Jing San. Kalian berdua. Petik 2. Lord Mingze yang sempurna menatap mereka berdua dengan tidak percaya. Mingze, orang bijak membuat pilihan yang tepat. Menyerahkan Ji Yaoxue mungkin satu-satunya cara untuk menahan tentara sekutu, kata bangsawan Yong Yan yang sempurna. Konyol. Bangsawan Mingze yang sempurna menggeram, itu adalah metode yang akan mempermalukan dinasti Zhou besar. Tidak mungkin tentara sekutu akan mundur dengan pawai yang kuat. Kalian. Bangsawan Jing San yang sempurna memotongnya, orang bijak mengenali keadaan mereka. Mingze, kami tidak ingin melawan Anda tidak akan memiliki kesempatan. Mundur. Petik 2. Apa kalian akan berdiam diri saat permaisuri dalam kesulitan? Lord Mingze yang sempurna menoleh untuk melihat jiwa baru lahir lainnya di aula utama. Kebanyakan orang menghindari tatapannya. Sebagian kecil dari mereka bahkan memilih untuk pindah dan langsung berdiri di belakang pangeran tertua. Senior Mingze, kamu tidak perlu peduli padaku sekarang karena keadaan sudah seperti ini. Ji Yaoxue sangat terpukul dan berbisik, yang harus kamu lakukan adalah kembali dan memberitahu ayah bahwa meskipun aku mati, aku tidak akan jatuh ke tangan 3 dinasti dan membiarkan mereka mempermalukanku. Hahaha. Ketika dia melihat bahwa hasilnya sudah ditetapkan, pangeran tertua tidak bisa menahan tawa. Kakak, jangan salahkan aku karena kejam. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena dilahirkan di keluarga kerajaan. Anda seharusnya tidak pernah melawan saya untuk tahta. Petik 2. Sebelum tawanya selesai, perubahan terjadi. Bab 633, Anak Panah untuk menentukan hidup dan mati. Ubin di atas aula utama tiba-tiba hancur. Cahaya gelap turun ke kerumunan dalam sekejap mata. Pada saat itu, ketegangan sudah hampir di dalam aula utama. Meskipun ada banyak pembudidaya di dalam, termasuk jiwa baru lahir, tidak ada yang bisa bereaksi terhadap kemunculan tiba-tiba cahaya gelap. Awas! Siapa di sana? Kerumunan itu bubar. Ada suara swoosh. Cahaya gelap sudah tertancap di tanah, itu adalah anak panah. Panah itu begitu kuat hingga ekornya masih bergetar setelah lebih dari separuh tubuhnya tertanam di tanah. Semua orang memusatkan perhatian mereka. Ada 6 pola roh di tubuh panah itu. Itu senjata roh yang menghubungkan. Tidak heran itu sangat cepat. The Naschen Souls di aula utama merasakan rasa gentar. Mengingat situasi sebelumnya, jika salah satu dari mereka terkena panah, mereka akan mati di tempat, tidak dapat menghindar sama sekali. Itu adalah kekacauan di aula utama tetapi ada satu orang yang tidak bergerak. Pangeran tertua. Tidak bergerak, pangeran tertua sangat mencolok di tengah kerumunan. Semua orang memandang pangeran tertua dan tidak bisa membantu tetapi bergidik, mata mereka membelalak tak percaya. Ada lubang darah yang mengerikan di kepala pangeran tertua. Pangeran tertua sudah mati. Panah itu telah menembus kepalanya. Ini. Keheningan sesaat memenuhi aula utama. Segera setelah itu, penguasa sempurna Jing San dan Yong Yan sangat marah saat mereka berteriak dengan tatapan kejam, siapa yang berani mengambil nyawa seorang pangeran dari dinasti Zhou Agung. Ledakan. Tuan Jing San yang sempurna melambaikan lengan bajunya dan menyerang. Sebuah lubang besar menembus langit-langit aula utama. Itu kosong. Orang yang menyerang sudah pergi. Fellow Perfected Lord, perhatikan panggilan saya. Tuan Jing San yang sempurna tenang dan berkata dengan muram, ini adalah senjata roh jadi alam kultivasi orang ini paling banyak inti emas. Dia belum bisa lolos dari kota Changlang. Petik 2. Prajurit, kejar dia di kota. Reporti. Tiba-tiba, suara mendesak terdengar di luar aula utama. Seorang kultivator dalam pakaian seni bela diri berlari kencang, terengah-engah. Dia bersimbah peluh dan tampak gelisah,
tapi ada sedikit ketakutan jauh di matanya. Reporti, reporti. Kultivator menerobos langsung ke aula utama dan berteriak sambil gagap. Bangsawan Yongyan yang sempurna memarahinya, tidak peduli apa itu, tunggu dulu. Ini adalah berita sangat mendesak dari pengintai di depan. Kultivator terengah-engah dan berkata dengan tiba-tiba. Ekspresi semua orang di aula utama berubah. Apakah tentara sekutu dari 3 dinasti tidak berhenti bertahan dan memilih untuk menyeberangi pegunungan Changlang? Ah! Kalau begitu, mereka pasti sudah sampai di kota Changlang sekarang. Keributan pecah di kerumunan. Diam. Tiba-tiba, suara Ji Yaoxue terdengar dan membanjiri keributan dengan auranya sebagai permaisuri. Dia bertanya dalam-dalam, bicaralah, apa yang terjadi? Kultivator berhasil menenangkan diri sekarang. Terakhir kali, tentara sekutu dari 3 dinasti tidak mendirikan kamp. Sebaliknya, mereka memilih untuk menyeberangi pegunungan Changlang. Petik 2. Hati semua orang di aula utama tenggelam ketika mereka mendengar itu. Setelah jeda, pembudidaya melanjutkan, namun, penyerbuan binatang terjadi di pegunungan Changlang. Apa? Penyerbuan binatang? Bagaimana mungkin? Serangkaian seruan terdengar dari kerumunan. Lord Mingze yang sempurna memiliki ekspresi tenang dan berkata dengan muram, dari apa yang aku tahu, tidak ada iblis jahat di pegunungan Changlang. Bahkan jika ada penyerbuan binatang buas, itu seharusnya tidak menjadi perhatian tentara sekutu. Petik 2. Kultivator menelan ludah dan melanjutkan, pasukan sekutu hampir hancur total. Mereka memiliki beberapa juta pasukan tetapi hanya beberapa ratus ribu dari mereka yang berhasil melarikan diri. Petik 2. Ketiga pangeran itu tewas dan tentara sekutu telah mundur karena kekalahan. Keheningan menyelimuti aula utama. Benar-benar hancur. Ketiga pangeran itu sudah mati. Berita itu sangat mengejutkan sehingga semua orang hampir lupa bahwa Pangeran Zhou Agung baru saja dibunuh oleh anak panah. Langit mengawasi dinasti Zhou besar. Banyak jenderal dan komandan berlutut di tanah dan berseru dengan emosional. Ji Yaoxue mengerutkan kening dengan ekspresi termenung. Mulut kultivator bergerak-gerak, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya sendiri. Lord Mingze yang sempurna mengerutkan kening, meskipun ini adalah berita yang menggembirakan, ada terlalu banyak pertanyaan yang tersisa. 100 jiwa yang baru lahir menemani tentara sekutu. Di mana mereka? Lord Mingze yang sempurna bertanya lagi. Sang kultivator menjawab dengan suara gemetar dan ekspresi ketakutan, mereka semua mati. Petik 2. Mereka semua sudah mati. Lord Mingze yang sempurna menggigil dan menekan. Iblis-iblis dari pegunungan Changlang begitu kuat. Tidak ada iblis-iblis. Kultivator menggelengkan kepalanya. Seseorang memicu penyerbuan binatang di pegunungan Changlang. Kemudian, 100 jiwa yang baru lahir mengejar orang itu ke kota kecil. Petik 2. Kabut tebal menyelimuti kota kecil itu dan saat kabut itu bubar, semua jiwa yang baru lahir sudah mati tanpa ada yang selamat. Aula utama terdiam sekali lagi. Semua orang bingung dan terkejut. Ada seseorang yang bisa memerintahkan ribuan iblis dan memicu penyerbuan binatang mengerikan itu untuk melahap tentara sekutu. Atau, mungkinkah itu binatang buas humanoid? Tapi mengapa makhluk buas humanoid lari ke kota? Mengapa ada kabut yang menyelimuti kota? Bagaimana 100 jiwa yang baru lahir mati kemudian? Semuanya terdengar sangat aneh. Setelah merenung sejenak, Lord Mingze yang sempurna bertanya, mengapa orang itu menghalangi pasukan sekutu? Sang pembudidaya menjawab, kerabatnya meninggal pada saat yang sama dengan invasi tentara sekutu. Dalam amarahnya, dia memicu penyerbuan binatang itu dan melakukan pembantaian, menyatakan bahwa dia ingin semua orang dikuburkan bersama dengan keluarganya. Petik 2. Ketika Ji Yaoxue mendengar itu, dia memikirkan sesuatu dan bergidik. Mengabaikan lukanya, dia berlari keluar dari aula utama dan menatap ke kejauhan. Lord Mingze yang sempurna bertanya sekali lagi dengan tatapan tajam, siapa nama orang itu? Saya pikir itu, Su Zimo. Set. Saat nama itu diucapkan, semua orang di aula utama tersentak kaget. Su Zimo, monster terkuat yang menjelma dalam sejarah 20 tahun lalu. Dia mengalahkan semua paragon dari Naschen Soul dan membakar Naschen Souls di Great Qian Ruins, membuat langit menjadi merah. Hampir semua orang telah melupakan nama itu setelah 20 tahun. Tidak kusangka itu akan disebutkan sekali lagi hari ini. Mustahil. Bangsawan Jingsan yang sempurna menyela, semua orang tahu bahwa Su Zimo melompat ke lembah pemakaman naga. Bagaimana dia masih hidup? Petik 2. Lord Mingze yang sempurna juga tidak percaya. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa jika ada seseorang di dunia ini yang bisa melakukan tindakan seperti itu pasti Su Zimo.
Saya mendengar bahwa panah emas hitam tingkat-tingkat ini digunakan oleh Suzimo dalam pertempuran Paragon Wilayah Utara 20 tahun yang lalu, seorang kultivator berkata dengan nada berbisik di antara kerumunan. Ada beberapa rumor di Istana Kekaisaran Zhou Agung mengenai hubungan antara Ji Yaoxue dan Suzimo. Semua orang menyadari. Jika rumor itu benar, dia menggunakan otoritasnya dengan membunuh pangeran tertua dengan panah itu. Dia bahkan tidak memberikan kesempatan terakhir untuk menjelaskan. Itu pembunuhan langsung. Dengan kematian pangeran tertua dan penarikan pasukan sekutu, siapa lagi yang berani memendam niat jahat terhadap Ji Yaoxue? Tak satu pun dari jiwa baru lahir di aula utama, termasuk Jing San dan Yong Yan yang berdiri di samping pangeran tertua, berani memprovokasi Suzimo. Bahkan 100 jiwa baru lahir dari 3 dinasti sudah mati, siapa lagi yang berani memprovokasi dia? Satu pernyataan terlintas di benak Lord Mingze yang sempurna. Anak panah untuk menentukan hidup dan mati. Tidak kusangka bahwa sarana pemuda itu telah berubah menjadi lebih menakutkan 20 tahun kemudian. Bab 634, Deklarasi Perang. Di luar aula utama, Ji Yaoxue menatap ke kejauhan dengan tatapan sedih di matanya. Tidak ada apa-apa di sana dan orang yang tadi sudah pergi. Bangsawan Mingze yang sempurna tiba di samping Ji Yaoxue dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu tahu bahwa dia belum lama mati, Permaisuri?" "Benar, saya mengetahuinya 15 tahun yang lalu." Petik 2. 15 tahun yang lalu. Lord Mingze yang sempurna mengerutkan kening dengan ekspresi termenung. Sesaat kemudian, dia bergidik dan berkata, "Biksu Parubaya di lembah pemakaman naga." Ji Yaoxue mengangguk. Itu menjelaskan mengapa beku itu ingin menyelamatkanmu meskipun risikonya besar dan bahkan mengantarmu keluar. Bangsawan Mingze yang sempurna meratapi, biksu itu sangat menentukan untuk membunuh dan serangannya tajam. Tidak hanya itu, proses pemikirannya sangat detail dan dia tidak terlihat seperti seseorang dari sekte Buddhis. Petik 2. Saat itu, saya sekilas berpikir bahwa cara biksu itu mirip dengan seseorang. Untuk berpikir bahwa itu benar-benar dia. Petik 2. Ketika Lord Mingze yang sempurna melihat Ji Yaoxue terdiam, dia tahu bahwa semua yang terjadi hari ini memiliki pukulan yang cukup besar bagi anak itu. Pengkhianatan terhadap kerabat bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi semua orang. Kemunculan dan hilangnya pria itu secara tiba-tiba juga merupakan pukulan besar baginya. Lord Mingze yang sempurna tidak tahu bagaimana menghiburnya dan hanya bertanya, "Mengapa dia memilih untuk menghindari bertemu denganmu?" "Dia takut melibatkan saya dan juga dinasti Zhou Agung." Ji Yaoxue berkata dengan lembut, "Senior Mingze, apakah menurutmu dia memicu penyerbuan binatang buas dan melakukan pembantaian hanya karena dia ingin melampiaskan rasa frustrasinya atas kematian kerabatnya? Bukankah itu?" Lord Mingze yang sempurna membeku sesaat. "Tentu saja tidak," Ji Yaoxue menggelengkan kepalanya. Sambil mengerutkan kening, Lord Mingze yang sempurna bertanya, "Jika itu masalahnya, mengapa dia mengatakan itu?" Ji Yaoxue menjawab, "Itu karena itulah satu-satunya cara itu tidak akan terhubung dengan saya atau dinasti Zhou besar. Dengan cara itu, tidak ada sekte atau faksi besar yang mengarahkan kemarahan mereka ke dinasti Zhou besar." Petik 2. Lord Mingze yang sempurna telah tercerahkan. Identitas Suzimo benar-benar terlalu sensitif. Dia telah menyinggung terlalu banyak faksi 20 tahun lalu. Tidak ada tempat baginya yang tersisa di wilayah utara. Mengingat keadaan saat itu, bahkan siapapun yang melindungi saudara laki-laki Suzimo akan membawa masalah besar bagi diri mereka sendiri, apalagi Suzimo sendiri. Akan baik-baik saja jika Suzimo mati di dasar lembah pemakaman naga. Tapi sekarang dia masih hidup, dia harus berurusan dengan pengejaran 10 sekte atas, 4 klan bangsawan dan faksi utama seperti Istana Kaca. Itulah mengapa dia memilih untuk memutuskan semua hubungan dengan dinasti Zhou besar agar tidak melibatkan yang terakhir. Tidak akan lama sebelum pertempuran di pegunungan Changlang diketahui ke seluruh wilayah utara. Pada saat itu, sekte, faksi, dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya akan ikut serta dalam perburuan Suzimo, terlepas dari apakah mereka memiliki dendam padanya atau tidak. Itu karena Suzimo memiliki tulang Phoenix surgawi dan banyak keterampilan rahasia. Siapapun yang bisa mendapatkan harta Suzimo akan mengambil alihnya untuk menjadi monster terkuat baru yang berinkarnasi dalam sejarah. Semua orang memburu mangsa. Dan Suzimo tidak lain adalah mangsa. Lord Mingze yang sempurna menghela napas dengan lembut. Itu sulit baginya. Petik 2. Dia tahu dengan jelas bahwa mulai hari ini, Suzimo harus menanggung penghujatan karena disebut iblis yang kejam dan haus darah dan sebagainya. Tidak ada yang akan mengungkapkan rasa terima kasih padanya.
Itu karena semua orang akan menganggap Suzimo sebagai iblis yang kejam dan kejam yang tangannya tercemar dengan darah manusia yang tak terhitung jumlahnya hanya karena dia ingin melampiaskan frustrasinya. Karena dia bukan manusia, dia adalah musuh bersama bagi semua orang. Ji Yaoxue samar-samar menyadari bahwa mereka berdua mungkin tidak akan pernah bertemu lagi setelah keberangkatan ini. Permaisuri, ayo kembali. Bangsawan Mingze yang sempurna berkata dengan lembut, Zhou Agung tidak lagi khawatir sekarang karena tentara sekutu dari 3 dinasti telah ditarik. Saya percaya bahwa mulai hari ini, tidak ada seorang pun di seluruh Zhou Agung yang berani menanyai Anda. Petik 2. Ji Yaoxue menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Karena meninggalnya kerabatnya, Su Zimo muncul dan memicu penyerbuan binatang untuk membunuh jutaan pembudidaya dan 100 jiwa baru lahir di sebuah kota. Sepotong berita berdesir ke seluruh wilayah utara seperti angin puyuh. Gelombang mengejutkan diaduk di dunia kultivasi wilayah utara sekali lagi. Bagaimana itu bisa terjadi? Semua orang menyaksikan dia melompat ke lembah pemakaman naga 20 tahun lalu. Bagaimana dia masih hidup? Petik 2. Jutaan pembudidaya. Seberapa kuat? Petik 2. Saya mendengar bahwa dia belum berhasil berkultivasi menjadi iblis-iblis. Jika demikian, bagaimana dia bisa membunuh 100 jiwa baru lahir? Mungkinkah kekuatannya telah tumbuh hingga tingkat yang menakutkan? Petik 2. Kurasa Naschen Souls jatuh ke dalam penyergapan dan energi spirit serta esens spirit mereka terkunci. Petik 2. Apakah dia mengumumkan perang melawan manusia? Itu adalah topik diskusi umum di antara semua pembudidaya di wilayah utara. Awalnya, dunia kultivasi telah tenang dengan pembukaan medan perang kuno menengah karena semua sekte dan faksi utama sibuk bersiap untuk mengirim murid mereka ke dalam. Namun, berita itu menggemparkan seluruh wilayah utara. Jumlah pembudidaya di dinasti Zhou besar meningkat secara signifikan. Semua sekte dan faksi utama pindah, semuanya ingin menjadi yang pertama memburu Su Zimo. Penggarap dari 10 sekte atas, 4 klan bangsawan, 2 keluarga bangsawan dan bahkan sekte super seperti Istana Kaca dan sekte Bumi Jahat muncul satu demi satu untuk mencari Su Zimo. Hampir tidak mungkin bagi Su Zimo untuk terus bersembunyi mengingat keadaan saat ini. Namun, selama 10 hari berturut-turut, tidak ada yang menemukan Su Zimo. Bahkan karakteristik Dharma diperingatkan untuk periode waktu ini. Dikatakan bahwa Dao Lord of Glass Palace mengunjungi Ethereal Peak secara pribadi untuk menangkap Su Zimo tetapi tidak berhasil. Di dalam ibu kota Zhou Agung, kesadaran roh yang kuat akan melewati setiap hari untuk memeriksa setiap sudut terakhir ibu kota. Seolah-olah Su Zimo menghilang ke udara tipis. Tidak ada yang tahu di mana dia. Tiba-tiba, burung bangau roh yang tiba di sekitar Istana Kaca menyebabkan kegemparan besar lainnya. Ada deklarasi tertulis di atasnya. Kamu lebih baik tidak mengirim seorang kultivator ke medan perang kuno, atau aku akan membunuh mereka satu persatu. Darah akan dibayarkan dengan darah untuk 13 kota di negeri Yan. Petik 2. Itu ditandatangani dengan nama, Su Zimo. Fakta bahwa tak seorang pun dari Glass Palace menyangkal itu berarti itu mungkin benar. Sepotong berita menyebabkan keributan besar. Ada seseorang di dunia ini yang berani mengancam Istana Kaca. Ini adalah deklarasi perang. Sebuah inti emas mendeklarasikan perang melawan raksasa sejarah besar di daratan Tianhuang. Itu adalah keberanian yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Tidak ada plot licik atau licik. Itu adalah deklarasi perang di siang hari yang cerah. Dia mengancam Istana Kaca di bawah pengawasan seluruh dunia kultivasi. Jika mereka berani mengirim siapapun ke medan perang kuno, semua orang akan dibunuh oleh Su Zimo. Darah akan dibayarkan dengan darah untuk 13 kota di negeri Yan. 20 tahun penuh telah berlalu. Tidak ada yang mengharapkan Su Zimo bertahan hidup. Kurang dari itu, tidak ada yang menyangka monster yang berinkarnasi ini muncul kembali dengan posisi dominan sehingga dia berani menginjak-injak martabat Glass Palace dan menyatakan perang melawan mereka. Seluruh dunia kultivasi gempar dan diskusi berlangsung sengit. Baja mudah patah jika terlalu kaku. Pemuda itu terlalu berani untuk berani memprovokasi Glass Palace sebagai iblis roh alam inti emas. Saya pikir dia memiliki keinginan kematian. Petik 2. Saya rasa tidak. Menurut saya dia sangat pintar. Petik 2. Hah? Mengapa kamu mengatakannya? Jika dia menyerang Glass Palace secara langsung, itu akan menjadi permintaan kematian. Namun, dia sangat pintar untuk mengalihkan pertarungan ke medan perang kuno. Petik 2. Terus. Pemuda itu membunuh Si Wuya 20 tahun lalu dan bisa dianggap sebagai keberadaan sempurna nomor 1 di wilayah utara. Dengan pembatasan medan perang kuno di alam inti emas, dia akan setara dengan dewa di dalam. Bagaimana orang dari Glass Palace bisa menjadi tandingannya? Petik 2. Itu mungkin tidak benar.
Jangan lupa bahwa pembalikan Void menghancurkan inti emasnya sepenuhnya, itu tidak dapat disangkal. Selain itu, pemuda itu tidak memiliki energi roh dalam pertempuran di pegunungan Changlang. Menurut saya, kekuatannya malah turun. Petik 2. Bab 635, 3 peringkat Enigma. Su Zimo mengumumkan perang ke Glass Palace. Mengenai itu, sekte utama, faksi, dan pembudidaya individu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Beberapa dari mereka merasa momentumnya bersama Su Zimo sekarang karena dia berhasil bertahan hidup dan membunuh jutaan pembudidaya sekarang setelah dia kembali. Beberapa merasa bahwa Su Zimo sombong, terlalu percaya diri dan tidak tahu batas kemampuannya, apa yang dia lakukan sama dengan semut yang mencoba memindahkan pohon. Dia memiliki fisik yang kuat, garis keturunan yang mengejutkan dan kekuatan tempur jarak dekat yang menakutkan. Namun, yang tidak dapat disangkal adalah fakta bahwa inti emasnya lumpuh. 20 tahun yang lalu, tidak mungkin serangan langsung dari Void Reversion bisa luput. Tidak ada cara untuk memulihkan inti emas yang hancur juga. Selanjutnya, dalam pertempuran di pegunungan Changlang, tidak ada pembudidaya yang masih hidup merasakan fluktuasi energi roh dari Su Zimo. Kehancuran inti emasnya berarti bahwa dia tidak memiliki fenomena inti emas untuk diandalkan. Bagi sebagian orang, hasil pertarungan antara Su Zimo yang telah kehilangan inti emasnya dan Paragon tak tertandingi dari ranah inti emas Istana Kaca tidak dapat ditentukan. Selanjutnya, akan ada Sealer di medan perang kuno tingkat menengah. Glass Palace memiliki sejarah yang panjang, fondasi yang kokoh dan mereka adalah salah satu sekte abadi, bagaimana mereka bisa terancam oleh satu roh bangau dari Su Zimo. Pertempuran besar pasti akan pecah di medan perang kuno. Glass Palace bersiap untuk pertempuran sambil mencari Su Zimo, bahkan menawarkan hadiah yang lumayan untuk penangkapannya. Sayangnya, 20 hari berlalu tanpa kabar dari Su Zimo. Tanggal pembukaan medan perang kuno mendekat. Kuil tua yang tenang di dasar lembah pemakaman naga. Di halaman, ada 2 orang dan seekor rubah. Seorang biksu kecil duduk dalam posisi lotus menghadap matahari dengan kepala menunduk. Bermandikan sinar matahari, dia melafalkan sutra Buddha dan sepertinya dia diselimuti oleh cahaya Buddha. Di sisi lain, seorang sarjana berjubah hijau duduk di bangku batu dengan santai dengan tangan di belakang punggung. Dia tampak seperti sedang beristirahat dengan mata tertutup dengan cara yang sangat santai. Seekor rubah merah berapi-api melompat-lompat di tubuh sarjana berjubah hijau itu dengan gembira. Kuil tua, biksu, sarjana, rubah, Sansekerta. Segalanya tampak seperti pemandangan dari lukisan. Biksu itu adalah Ming Zhen. Sarjana itu tentu saja Su Zimo yang baru saja menyebabkan kegemparan besar di wilayah utara. Seorang biksu tua berjalan keluar dari aula besar. Ming Zhen, persiapkan dirimu. Medan perang kuno akan segera terbuka. Izinkan saya menjelaskan kepada kalian tentang asal mula peringkat fenomena. Petik 2. Su Zimo dan Ming Zhen berdiri tegak dan duduk dengan penuh perhatian. Di era kuno, manusia bangkit dan bertarung melawan 9 ras primordial. Untuk memastikan bahwa warisan umat manusia berlanjut, seorang ahli zaman kuno, Peri Linglong, mengatur peringkat untuk memilih mereka yang memiliki potensi terkuat di generasi muda untuk merawat secara intensif dan mempertahankan warisan kita. Petik 2. Karena itu, ada aturan ketat dalam pemeringkatan usia. Siapapun yang berusia di atas 200 tahun tidak diizinkan untuk dimasukkan ke dalam peringkat. Petik 2. Su Zimo mengangguk setuju. Peringkat itu dimaksudkan untuk mengumpulkan paragon ras manusia dan monster kuat yang menjelma. Secara alami, harus ada batasan yang kuat terhadap usia. Dibandingkan dengan Golden Chorus yang memiliki umur 500 tahun, siapapun yang berumur 200 tahun dianggap muda. Su Zimo tidak bisa membantu tetapi memikirkan seseorang. Nomor 1 dari peringkat fenomena sebelumnya, Di Yin. Kembali ketika dia berusia 30-an 100 tahun yang lalu, dia telah mencapai tempat nomor 1 dari peringkat fenomena. Alasan mengapa dia ingin memasuki medan perang kuno lagi adalah agar dia bisa mencapai posisi nomor 1 2 kali berturut-turut. Peri Linglong telah lama naik setelah melewati kesengsaraan. Sekarang, pelepasan setiap peringkat fenomena inti emas dilakukan oleh Enigma Palace yang dia dirikan. Pada saat itu, biksu tua itu berhenti sejenak. 9 sekte abadi, 8 ras iblis, 7 sekte iblis, 6 biara Buddha, 5 doktrin sesat, 4 kelompok ortodoks, 3 keluarga bangsawan, 2 pulau dan 1 istana. Itu adalah faksi terkuat di Tianhuang daratan sampai sekarang. Jika Istana Enigma memenuhi syarat untuk menerbitkan peringkat fenomena inti emas di medan perang kuno, itu harus menjadi satu istana di faksi teratas. Istana Enigma. Mata Su Zimo berbinar saat dia bergumam. Dalam pikirannya,
seorang kultivator pucat, gemuk dan tanpa jenggot dengan kipas lipat muncul. Su Zimo meratapi, Istana Enigma, Lin Xuanji, 1. Aku ingin tahu apakah mereka terhubung. Petik 2. Setelah beberapa saat merenung, Su Zimo bertanya, Peri Linglong pasti seorang kaisar kuno juga jika dia memiliki pengaruh seperti itu untuk mengumpulkan semua monster yang berinkarnasi di dunia. Meskipun Peri Linglong adalah seorang ahli zaman kuno, dia bukanlah seorang kaisar. Petik 2. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya. Namun, dia memiliki identitas lain, dia adalah istri kaisar manusia. Istri kaisar manusia. Itu menjelaskan segalanya. Selain itu, fakta bahwa Peri Linglong mampu mendirikan Istana Enigma dan mewariskan warisannya adalah bukti bahwa dia tidak lemah di masa lalu. Biksu tua melanjutkan, itu juga bagian dari alasan mengapa Enigma Palace memiliki status unik di dunia kultivasi dan berada di peringkat yang sama dengan Sekte Abadi, Buddha dan Iblis. Karena kaisar manusia tidak meninggalkan warisan apapun, Istana Enigma adalah satu-satunya sekte yang berhubungan dengan kaisar manusia. Petik 2. Terlepas dari peringkat fenomena, Istana Enigma memiliki dua peringkat lainnya, masing-masing peringkat karakteristik Dharma dan kekuatan surgawi. Itu adalah peringkat 3 Enigma yang terkenal di dunia kultivasi. Petik 2. Ming Zhen memiliki ekspresi bingung dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, selain terkenal, apa gunanya berada di peringkat fenomena? Jika itu hanya untuk ketenaran, saya tidak akan melawan mereka untuk itu. Petik 2. Bagi Ming Zhen, bisa belajar agama Buddha dengan damai berarti lebih dari sekadar bertarung sampai mati dengan orang lain. Tentu saja, itu lebih dari sekadar ketenaran. Biksu tua itu terkekeh. Setiap kultivator yang bisa mendapatkan nama mereka di peringkat fenomena akan dikenal dunia dan mereka akan diawasi oleh semua sekte super. Misalnya, jika Anda berhasil masuk ke peringkat fenomena, Anda akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan 6 biara Buddha. Petik 2. Saya tidak ingin bergabung dengan biara lain, saya hanya ingin mengikuti Anda, Guru, Guru menggelengkan kepalanya. Kamu tidak boleh emosional. Biksu tua itu berkata dengan niat baik, ini adalah kesempatan langka dan Anda hanya dapat tumbuh lebih banyak jika Anda menemukan lebih banyak tentang kekuatan orang lain. Kultivasi tidak hanya bersembunyi di pengasingan jauh dari dunia selamanya. Petik 2. Anda masih muda dan pada akhirnya Anda harus keluar untuk mengalami rasa sakit, cinta, dan emosi dunia fana dan urusan sekuler. Itu adalah jalan kultivasi yang benar. Petik 2. Biksu tua itu berkata, satu-satunya cara untuk meninggalkan alam fana adalah setelah Anda memasukinya. Ming Zhen mengangguk, tampak bingung. Dia tidak pernah meninggalkan dasar lembah pemakaman naga dan juga tidak mengalami urusan sekuler, bagaimana dia bisa memahami semua itu. Namun, dia tahu bahwa biksu tua itu ingin dia pergi. Ming Zhen merasa kecewa secara internal. Su Zimo menatap biksu tua itu dan mendesah dalam hati. Dia mungkin satu-satunya yang mengerti maksud yang mendasari biksu tua itu. Biksu tua itu mencoba mencari jalan alternatif untuk Ming Zhen. Dia sudah tua dan tahu bahwa dia akan meninggalkan dunia ini suatu hari nanti. Itulah alasan mengapa dia ingin Ming Zhen bergabung dengan sekte lain. Dengan cara itu, yang terakhir akan bisa mendapatkan perlindungan dari sekte super. Pada pemikiran itu, Su Zimo tersenyum pahit dalam mencela diri sendiri. Dia telah menyinggung semua faksi utama di wilayah utara. Tidak ada tempat tersisa untuknya di wilayah utara. Tidak ada sekte atau faksi lain yang akan menerimanya. Itu karena semua orang melihatnya sebagai iblis. Manusia dan iblis berbeda. Merasakan kesedihan di mata Su Zimo, biksu tua itu berkata dengan hangat, selain kesempatan untuk bergabung dengan sekte super, juga akan ada hadiah karena meninggalkan namamu di peringkat fenomena. Secara alami, semakin tinggi rankingnya, semakin baik hadiahnya. Ini bisa berupa seni dharma tingkat bumi atau teknik kultivasi, atau senjata dharma tingkat tertinggi atau tingkat sempurna. Faktanya, kecil kemungkinannya itu bisa menjadi senjata dharma yang menghubungkan. Petik 2. Bab 636, Senjata Dharma Takdir. Penggarap akan mengalami transformasi yang mengubah hidup setelah membentuk inti. Itu adalah pertama kalinya mereka melepaskan diri dari kekangan langit dan bumi dan mereka tidak hanya bisa melayang di angkasa, rentang hidup mereka bahkan akan diperpanjang hingga 500 tahun. Pembentukan inti dapat dianggap sebagai celah di jalur budidaya. Perbedaan antara ranah Golden Core dan Nas Chen Soul adalah celah besar lainnya. Itu karena seseorang akan membebaskan diri dari pengekangan langit dan bumi sekali lagi di alam jiwa baru lahir dengan mengolah roh esensi mereka dan memperpanjang masa hidup mereka hingga 1000 tahun. Dengan esens spirit, para kultivator mampu menyalurkan kekuatan Dharma untuk digunakan sendiri. Pada saat yang sama,
itu berarti bahwa para kultivator akan membutuhkan seni Dharma baru, senjata, dan bahkan beberapa keterampilan rahasia untuk memurnikan semangat mereka. Sederhananya, medan pertempuran kuno menengah adalah tempat banyak paragon inti emas akan mempersiapkan diri untuk apa yang mereka butuhkan setelah naik ke ranah jiwa baru lahir. Biksu tua itu berkata, bahkan ada seni Dharma tingkat surga dan teknik kultivasi yang muncul sebagai hadiah dari peringkat fenomena sebelumnya. Ketika dia mendengar itu, jantung Suzimo berdetak kencang dan dia diam-diam tidak bisa berkata-kata. Setelah maju ke ranah jiwa baru lahir, seseorang akan memasuki dunia baru dan mencapai level baru. Kekuatan Dharma adalah kekuatan alam semesta. Seni Dharma dan teknik budidaya dibedakan berdasarkan tingkatan. 4 tingkatan dalam dunia kultivasi untuk seni Dharma dan dunia kultivasi adalah surga, bumi, gelap dan terang. Secara alami, teknik paling menakutkan yang dapat melepaskan kekuatan Dharma terkuat adalah seni Dharma tingkat surga. Setelah itu, level daya berkurang per kelas. Seni Dharma tingkat cahaya memiliki kekuatan Dharma terlemah. Tentu saja, ada juga seni Dharma tingkat cahaya yang lebih kuat dan lebih lemah. Selain itu, di dunia kultivasi, sebagian besar seni Dharma tingkat cahaya dan teknik kultivasi yang umum terlihat dapat ditemukan di berbagai sekte dan faksi utama. Seni Dharma tingkat gelap dan teknik kultivasi kemungkinan besar hanya dimiliki oleh keluarga aristokrat dan klan bangsawan sejati. Seni Dharma tingkat bumi dan teknik kultivasi hanya dimiliki oleh sekte-sekte super utama di daratan Tianhuang. Namun, seni Dharma dan teknik kultivasi tingkat surga. Apakah hal-hal yang hanya bisa diharapkan? Di era kuno di mana paragon mendominasi dan beberapa kaisar bangkit, ada banyak seni Dharma dan teknik kultivasi tingkat surga yang diciptakan. Namun, hanya sedikit yang diturunkan sampai sekarang. Lebih jauh lagi, banyak dari mereka yang diwariskan tidak lengkap sekarang. Itulah alasan mengapa semua paragon dari Tianhuang daratan menantikan medan perang kuno tingkat menengah. Itu juga alasan mengapa Di Yin bersedia menekan ranah kultivasinya sehingga dia bisa memasuki medan perang kuno sekali lagi. Segel Dharma Daming yang dibudidayakan Suzimo pada awalnya adalah seni Dharma tingkat bumi. Namun, dengan hilangnya manik-manik doa Mingwang sehingga hanya ada 4 segel Dharma yang tersisa, segel Dharma Daming hanya dapat dianggap sebagai seni Dharma tingkat gelap. Sebenarnya, penindasan iblis, penundukan iblis, perangkap abadi, dan segel Foundation tak tergerak hanya bisa dianggap sebagai seni Dharma tingkat gelap. Ketika dilepaskan bersama-sama dengan Daming Mantra, itu hanya seni Dharma tingkat gelap yang superior. Di dalam segel Dharma Daming, hanya roda Vajra Agung yang hilang dan segel Gunung Meru Agung yang merupakan seni Dharma tingkat bumi biru sejati. Namun, yang aneh adalah bahwa Sutra Sejati Daming dengan jelas terdaftar sebagai seni Dharma tingkat surga dalam buku kuno Biara Daming. Bahkan jika dia berhasil memulihkan 2 segel Dharma yang hilang, segel Dharma Daming hanyalah seni Dharma tingkat bumi. Namun, itu benar-benar bisa berubah menjadi seni Dharma tingkat surga setelah dikombinasikan dengan keterampilan rahasia suara, mantra Daming, untuk membentuk Sutra Daming sejati. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipikirkan Suzimo. Tentu saja, Naschen Souls tidak akan bisa melepaskan seni Dharma tingkat surga bahkan jika mereka mendapatkannya. Seni Dharma tingkat surga memiliki persyaratan yang sangat ketat dari jiwa esensi seseorang. Bahkan jika jiwa yang baru lahir membakar jiwa esensi mereka, mereka tidak akan dapat menyalurkan seni Dharma tingkat surga. Secara teoritis, teknik budidaya tingkat surga dapat dibudidayakan saat seseorang memasuki ranah jiwa baru lahir. Namun, teknik kultivasi tingkat surga sangat sulit untuk dipahami dan baru saja mengolah roh esensi mereka, ada banyak hal yang tidak diketahui oleh jiwa baru lahir tentang alam ini. Akan sangat sulit bagi mereka untuk berkultivasi. Tentu saja, manfaat mengolah teknik kultivasi tingkat surga juga jelas. Di alam yang sama, roh esensi yang mengembangkan teknik budidaya tingkat surga akan jauh lebih kuat daripada roh esensi dari dewa sempurna lainnya. Biksu tua melanjutkan, setelah maju ke ranah jiwa baru lahir, kamu harus mengganti semua senjatamu. Bahkan jika Anda menggunakan senjata roh yang terhubung, itu tidak akan bisa melepaskan kekuatan seni Dharma. Petik 2. Dalam hal ketangguhan, bahkan senjata Dharma biasa tidak akan bisa menghancurkan senjata roh dengan mudah. Namun, pada akhirnya, senjata roh penghubung masih hanya pada tingkat energi roh. Senjata Dharma diklasifikasikan menjadi 4 jenis untuk 4 alam berbeda dan itu sangat sederhana. Senjata yang digunakan oleh Naschen Souls disebut senjata Perfected Lord Dharmic dan senjata yang digunakan oleh Void Reversions adalah senjata Dao Being Dharmic. Petik 2. Setelah itu, karakteristik Dharma menggunakan senjata Dao Lord Dharmic dan Conjoined Body menggunakan senjata Mighty Figure Dharma. Petik 2.
Pada saat itu, hati Su Zimo bergerak dan dia bertanya secara otomatis, ada juga alam Mahayana di atas tubuh penghubung. Kalau begitu, apakah para patriark itu menggunakan senjata patriark Dharma? Petik 2. Salah. Biksu tua itu tersenyum. Para leluhur Mahayana menggunakan harta Dharma. Harta karun Dharma. Su Zimo dan Ming Zhen tercengang. Itu adalah istilah yang asing bagi mereka. Biksu tua itu menjawab, logikanya sederhana. Kekuatan Dharma berada di atas energi roh dan kekuatan surgawi berada di atas kekuatan Dharma. Dengan itu, seni Dharma berada di atas seni roh dan seni ketuhanan berada di atas seni Dharma. Petik 2. Dengan perbandingan yang sama, senjata Dharma berada di atas senjata roh dan harta Dharma berada di atas senjata Dharma. Alasan mengapa seseorang harus mengganti senjata di ranah kultivasi baru adalah karena kekuatan mereka juga akan berubah dalam hal kualitas seiring dengan kemajuan kultivasi mereka. Petik 2. Senjata roh akan meledak jika disuntik dengan kekuatan Dharma. Demikian pula, senjata Dharma tidak mampu menahan kekuatan surgawi dan mereka yang menjalani baptisan kekuatan surgawi dikenal sebagai harta Dharma. Petik 2. Su Zimo tercerahkan. Baik itu Lord yang sempurna atau Dao menjadi senjata Dharma, perbedaan tingkatannya mirip dengan senjata roh. Petik 2. Biksu tua melanjutkan, sebuah pola Dharma tunggal membuat senjata Dharma sempurna tingkat rendah, 2 pola Dharma, senjata Dharma sempurna tingkat menengah, 3 pola Dharma, tingkat tinggi, 4 pola Dharma, tingkat tertinggi, 5 Dharma, pola, tingkat sempurna dan 6 pola Dharma, terhubung. Saya yakin Anda sudah tahu tentang ini sekarang. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Dia adalah master penyempurnaan senjata untuk memulai dan secara alami tahu sedikit tentang hal-hal seperti itu. Setelah terdiam sejenak, biksu tua itu menarik napas dalam-dalam, ada hal penting lain yang ingin saya bicarakan. Petik 2. Jika kalian berhasil maju ke alam jiwa baru lahir, Anda akan dapat mengembangkan roh esens Anda. Setiap jiwa baru lahir memiliki kesempatan untuk menyempurnakan senjata Dharma takdir milik mereka sendiri. Petik 2. Senjata takdir Dharma. Keduanya tercengang. Su Zimo bertanya, apa itu senjata Dharma takdir? Senjata Dharma takdir terhubung dengan jiwa esensi Anda. Dengan memurnikannya siang dan malam dengan jiwa zat Anda, hubungan erat akan dibuat antara Anda dan senjata Dharma Anda dari waktu ke waktu. Ini akan menjadi seperti bagian dari tubuh Anda. Petik 2. Biksu tua itu menjelaskan, Anda akan dapat melepaskan kekuatan terbesar Anda dengan senjata Dharma takdir. Petik 2. Setelah mendengar ini, Su Zimo mengerutkan kening. Bahkan dengan penjelasan itu, tidak ada yang istimewa tentang senjata Destiny Dharmic. Namun, biksu tua melanjutkan, kekuatan sebenarnya dari senjata Dharma takdir terletak pada kenyataan bahwa itu akan menjadi lebih kuat saat kultivasi Anda berkembang. Mata Su Zimo bersinar terang, sepertinya menyadari sesuatu. Biksu tua itu memperlihatkan ekspresi kagum dan mengangguk. Jika senjata Dharma yang Anda pilih di awal adalah senjata Dharma Dewa sempurna tingkat superior, pada saat Anda berkultivasi ke alam pembalikan Void, senjata Dharma takdir Anda juga akan tumbuh menjadi senjata Dao menjadi Dharma setelah penyempurnaan jiwa saat Anda. Lebih jauh lagi, masih ada 3 pola Dharma tingkat unggul. Petik 2. Memang. Su Zimo mengangguk dan meratap, itu akan luar biasa. Petik 2. Ini berarti bahwa tingkat senjata Dharma takdir tidak akan berubah bahkan saat ia tumbuh. Dengan kata lain, jika Su Zimo memilih senjata Perfect Lord Dharmic yang terhubung sebagai senjata Destiny Dharmicnya, pada saat dia mencapai ranah Void Reversion, senjata Destiny Dharmicnya akan berubah menjadi senjata Dao Being Dharmic. Namun, nilainya akan tetap di Konate. Bab 637, memasuki medan perang. Biksu tua itu berkata, tentu saja, akan lebih baik jika kamu bisa mendapatkan senjata Dharma yang terhubung sebagai senjata Dharma takdir. Namun, senjata Dharma yang sempurna atau kelas tertinggi juga dapat diterima. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Tentu saja, senjata Dharma yang terhubung terlalu langka dan hanya bisa ditemukan. Biksu tua melanjutkan, selain kirohnya yang kaya, medan perang kuno tingkat menengah juga berisi 2 tumbuhan roh yang telah punah di Tianhuang Daratan, buah pengumpul roh dan ginseng darah yang memelihara jiwa. Petik 2. Inti emas menghadapi bahaya ekstrim saat mencoba terobosan ke ranah jiwa baru lahir. Ada risiko melumpuhkan kultivasi mereka atau bahkan mati di tempat tanpa ada mayat yang tersisa. Buah pengumpul roh dimaksudkan untuk membantu inti emas mengumpulkan roh esensi mereka saat mencoba terobosan. Petik 2. Hanya 1 buah pengumpul roh yang dibutuhkan dan tidak ada gunanya mengkonsumsi lebih dari itu. Petik 2. Setelah maju ke ranah jiwa baru lahir, para pembudidaya akan dapat meningkatkan kecepatan kultivasi mereka dengan mengonsumsi ginseng darah bergizi jiwa untuk memberi makan roh esensi dan memperkuatnya. Itu bahan roh langka. Secara alami, untuk ginseng darah bergizi jiwa, lebih banyak lebih baik.
Petik 2. Su Zimo memiliki pemahaman yang kasar. Terlepas dari peluang yang tak terhitung jumlahnya, medan perang kuno menengah juga memiliki jumlah sumber daya budidaya yang tak terbayangkan. Jika dia bisa mendapatkan manfaat yang cukup dari dalam, jalur kultivasinya di masa depan akan jauh lebih lancar. Tentu saja, ada juga ancaman yang tak terhitung jumlahnya di medan perang kuno tingkat menengah. Ini 10 kali lebih berbahaya dari semua yang kau alami di medan perang kuno dasar. Petik 2. Biksu tua itu berkata dengan tegas, kamu telah membuat terlalu banyak musuh jadi kamu harus sangat berhati-hati. Selain itu, iblis dari Tianhuang daratan juga akan berada di medan perang kuno tingkat menengah. Petik 2. Iblis. Su Zimo membeku sesaat. Biksu tua itu mengangguk. Setelah membentuk inti mereka, iblis juga akan melanjutkan untuk membentuk roh esensi mereka. Oleh karena itu, mereka juga akan masuk untuk bertarung dengan kalian untuk mendapatkan ginseng darah bergizi jiwa dan buah pengumpul roh. Petik 2. Pada saat itu, Su Zimo menyadari. Bagian Yin Spirit muncul setelah bagian formasi inti di mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Pada kenyataannya, Yin Spirit dan Essence Spirit dari Nash Chen Soul serupa. Setelah mengembangkan roh Yin mereka, Iblis menjadi iblis-iblis dan dapat mengambil bentuk manusia dan berbicara dalam bahasa manusia. Faktanya, mereka bahkan dapat menyembunyikan ki iblis mereka sehingga para pembudidaya tidak akan dapat membedakan mereka. Setelah mengkultivasi roh Yin, iblis mampu mengendalikan kekuatan Dharma juga. Setelah dilepaskan, mereka akan menjadi teknik iblis legendaris. Biksu tua itu berkata, setan biasa bukanlah ancaman bagi Anda. Namun, ada tanah yang luas di Tianhuang daratan di mana 8 ras iblis utama tinggal yang dikenal sebagai 8 wilayah iblis. Petik 2. Di 8 wilayah itu, ada banyak burung dan binatang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang hanya menonjol setelah melalui pertumpahan darah tanpa akhir dan memiliki garis keturunan yang luar biasa. Anda harus berhati-hati. Petik 2. Aku akan mengingat semuanya dengan hati. Su Zimo mengangguk. Tidak ada lagi. Petik 2. Biksu tua itu berjalan menuruni tangga batu dan menatap kehampaan di hadapannya. Tiba-tiba, matanya bersinar dan dia mengulurkan telapak tangannya yang layu, menamparkan kekosongan dengan lembut. Ledakan. Sebuah ledakan besar meledak di kehampaan. Tepat di depan Su Zimo dan Ming Zhen, kekosongan itu hancur dan runtuh, berubah menjadi pusaran hitam pekat. Pusaran itu terhubung ke tempat tak dikenal yang mengeluarkan aura kuno. Biksu tua itu menoleh ke Su Zimo. Kamu berencana meninggalkan wilayah utara kali ini? Iya. Petik 2. Su Zimo tidak memilih untuk menyembunyikan kebenaran. Dengan meninggalnya kakak laki-lakinya, dia tidak lagi memiliki keterikatan pada dunia fana. Sebagian besar keterikatannya sekarang bersama Xiaoning. Selain itu, tidak ada tempat tersisa untuknya di wilayah utara. Jika dia terus tinggal di sini, lebih banyak orang akan terlibat. Alasan mengapa Su Zimo bahkan tidak kembali ke Ethereal Peak ketika dia muncul kembali adalah karena dia tidak ingin yang terakhir terbebani karena dia. Biksu tua itu memiliki pandangan yang baik dan berkata dengan hangat, hanya ada satu hal yang perlu kamu ingat setelah meninggalkan wilayah utara. Jika Anda benar-benar menghadapi bahaya dan tidak punya tempat lagi untuk lari, gunakan talisman transferensi utama dan kembali ke sini. Petik 2. Selama aku masih hidup, aku pasti bisa menjamin keselamatanmu. Su Zimo mengerutkan bibirnya dalam diam dan membungkuk dalam-dalam pada biksu tua itu. Lanjutkan. Biksu tua itu melambaikan tangannya. Su Zimo dan Ming Zhen bertukar pandang dan tidak ragu-ragu, melompat ke pusaran di kehampaan bersama dengan rubah kecil. Su Zimo merasakan putaran dunia. Dalam sekejap mata, sepertinya tubuh dan jiwanya telah lepas dari kendalinya. Lingkungannya gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apapun. Semua inderanya telah lenyap. Bahkan persepsi rohnya pun terasa kabur. Mereka berdua sepertinya berjalan melalui terowongan yang gelap. Awalnya, Su Zimo masih bisa mengandalkan persepsi rohnya untuk merasakan kehadiran Ming Zhen dan si rubah kecil. Namun, tidak lama kemudian, Su Zimo menemukan bahwa Ming Zhen dan rubah kecil telah lenyap dari persepsi rohnya. Bertahap. Sebuah titik cahaya muncul di hadapannya, membesar dan menjadi lebih jelas. Kesadarannya kembali. Tubuh dan jiwanya sepertinya telah bergabung kembali. Swoosh. Su Zimo meledak dari titik cahaya dan tubuhnya turun dengan cepat. Itu adalah dunia baru. Spirit Ki beberapa kali lebih kaya daripada di luar. Su Zimo tahu bahwa dia telah memasuki medan perang kuno tingkat menengah. Melepaskan persepsi rohnya, Su Zimo berjaga-jaga dan mengamati sekelilingnya. Itu sangat luas dan kosong. Ming Zhen dan rubah kecil sudah lenyap. Su Zimo sedikit mengerutkan alisnya. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang keluar jalur dalam proses teleportasi dan mereka dipisahkan.
Sedikit penyimpangan dalam teleportasi bisa membuat mereka terpisah ratusan kilometer. Su Zimo tidak mengkhawatirkan Ming Zhen. Setelah Di Yin meninggalkan kuil tua, Ming Zhen menghabiskan 10 tahun di reruntuhan kian besar, bertarung dengan tentara dunia lain dan mengalami kematian yang tak terhitung jumlahnya. Pengalaman tempur Ming Zhen sudah berkembang pesat. Selain itu, dia tidak lemah untuk memulai dan dia bahkan telah membudidayakan lotus hijau pembersihan dunia yang sebelumnya menduduki peringkat 10 besar di peringkat fenomena. Rubah kecil itulah yang benar-benar dikhawatirkan Su Zimo. Mencoba menemukan rubah di dunia yang luas ini mirip dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Mengambil napas dalam-dalam di udara, Su Zimo mengukur arah secara kasar sebelum menuju ke pusat medan perang kuno. Spirit Ki di sini terlalu kaya dan jamu dan bahan roh dapat ditemukan di mana-mana. Ada beberapa tempat di mana danau bahkan disulap dari roh Ki. Jika semuanya berjalan lancar, Su Zimo pasti bisa mencapai Golden Core yang sempurna setahun kemudian. Meskipun lingkungannya dipenuhi dengan tanaman hijau subur di sepanjang jalan, dia tidak bertemu dengan pembudidaya. Tidak lama kemudian, Su Zimo merasakan sesuatu. Di rumput terdekat yang lebih tinggi dari tinggi manusia, seekor binatang iblis terkapar dan memelototinya dengan mata hijau yang menakutkan. Su Zimo tidak terganggu dan terus maju. Ketika dia melewati binatang iblis itu, rumput bergerak dan binatang iblis itu melompat ke udara, menerjang ke arah Su Zimo dengan niat membunuh yang mengamuk. Mengaum. Raungan memekakkan telinga terdengar dari kedalaman tenggorokan binatang iblis itu. Jika itu adalah pembudidaya lain, mereka akan dikejutkan dengan serangan dan raungan tiba-tiba itu, sehingga binasa di bawah cakar binatang iblis. Namun, Su Zimo membudidayakan klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar dan merupakan iblis terbesar. Raungan itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Berbalik sedikit, dia melihat binatang iblis yang masuk dan tiba-tiba berbicara dengan senyum palsu, Om. Binatang iblis yang masuk membeku di udara dengan ekspresi bingung, itu benar-benar terkejut. Bab 638, lahir sebagai budak. Itu adalah Heavenbane Wolf, sejenis binatang sisa kuno. Tubuh mereka terbentang beberapa puluh kaki dan mereka memiliki bulu berwarna merah darah di sekujur tubuh mereka. Haus darah, kebanyakan dari mereka bepergian sendirian dan mereka sangat kuat dan kejam. Tapi sekarang, mata sisa binatang purba ini linglung, dia terkejut sampai tidak sadarkan diri. Sebenarnya, efek menakutkan seperti itu tidak dapat dicapai jika itu adalah mantra daming saja. Lebih dari itu karena Su Zimo mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari alam liar dan memiliki paru-paru yang sangat kuat. Dengan stamina yang kaya dan lubang mulut yang bersih, kekuatan ledakannya sangat mengejutkan. Tidak ada binatang buas biasa yang dapat menerima raungan sederhana darinya, apalagi semburan mantra daming. Pembudidaya yang lebih lemah akan mati di tempat karena shock. Su Zimo mengulurkan tangan dan menekan kepala Heavenbane Wolf. Sosok pria dan serigala itu turun dengan cepat. Ledakan. Kepala Heavenbane Wolf dihancurkan ke dalam lumpur oleh Su Zimo, membuat lubang besar hampir seketika. Klak, klak. Heavenbane Wolf terbangun dan berjuang tanpa henti. Cakarnya yang tajam tergali di tanah seperti belati, menyebabkan lumpur terciprat saat ia mengaum mengancam, semua bulunya berdiri tegak. Namun, tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu tidak bisa melepaskan diri dari telapak tangan Su Zimo. Tangannya pucat dan halus, menyerupai batu giok dan sepertinya tidak pernah memegang senjata apapun. Namun, jari-jarinya yang terulur menyematkan kepala Heavenbane Wolf di tempat seperti gunung. Tatapan Su Zimo dingin dengan tatapan membunuh. Merasakan sesuatu, Heavenbane Wolf bergidik dan berhenti meronta. Binatang iblis adalah yang paling tajam dalam menghadapi bahaya. Selain itu, ia sudah sadar pada titik kultivasinya dan secara alami dapat mengatakan bahwa Su Zimo menunjukkan belas kasihan. Su Zimo melepaskan telapak tangannya ketika dia melihat Heavenbane Wolf tidak bergerak. Heavenbane Wolf terengah-engah dan sedikit mengangkat kepalanya. Ketika melihat jarak antara dia dan manusia ini, niat membunuh di hatinya kembali. Biasanya, pembudidaya memiliki tubuh yang lemah. Mengingat jarak ini, peluang suksesnya mencapai 90%. Namun, ia menyerah pada pikiran itu dalam sekejap mata. Su Zimo tanpa ekspresi dan memiliki tatapan tenang. Heavenbane Wolf samar-samar bisa merasakan bahwa ia akan dibunuh di tempat oleh manusia ini saat ia berperilaku tidak normal. Su Zimo naik ke punggung Heavenbane Wolf dan menepuk kepalanya, menunjuk ke bagian dalam medan perang. Pergilah ke sana. Petik 2. Heavenbane Wolf bangkit, agak enggan, dan mengangkat bahu dari lumpur itu sendiri. Itu menggeram dalam-dalam dan berlari menuju kedalaman medan perang. Dalam pikirannya,
Ia bersedia mendengarkan pengaturan manusia ini terlebih dahulu selama tidak dipaksa menjadi sumpah darah. Mengendarai punggung Heavenbane Wolf, Su Zimo bisa berkultivasi dengan damai. Saat ini, dia berada di puncak Golden Core tahap akhir. Mengingat Kiroh yang kaya di lingkungan, dia yakin bahwa dia bisa merasakan peluang untuk terobosan jika dia berkultivasi untuk jangka waktu tertentu. 10 hari kemudian, Su Zimo yang mengendarai Heavenbane Wolf terbangun dari budidayanya dengan tersentak. Telinganya bergerak-gerak dan samar-samar dia bisa mendengar suara perkelahian yang terjadi jauh dengan raungan binatang iblis bercampur di dalamnya. Pergilah ke sana dan periksa semuanya. Petik 2. Su Zimo menepuk Heavenbane Wolf dan menunjuk ke arah lain. Heavenbane Wolf berlari sepanjang jalan dan tiba sebelum pintu masuk lembah tidak lama kemudian. Setidaknya ada 1000 binatang iblis di lembah yang mengelilingi sekelompok pembudidaya. Hal yang menakutkan adalah bahwa hampir semuanya adalah sisa binatang purba. Di puncak gunung dekat lembah berdiri seekor singa perkasa yang dipenuhi bulu emas. Itu memiliki kekuatan surgawi dan menatap lembah dengan mata sebesar lonceng. Singa emas. Itu adalah binatang buas berdarah murni biru sejati. Selanjutnya, Su Zimo dapat merasakan bahwa singa emas ini sangat kuat dan telah berkultivasi ke puncak inti batinnya. Yang dibutuhkannya hanyalah satu langkah lagi untuk menjadi iblis-iblis. Heavenbane Wolf tampak ketakutan dan ingin mundur dan melarikan diri. Namun, tubuh Su Zimo berubah semakin berat, seolah-olah dia akan memaksa Heavenbane Wolf tergeletak di tanah dan itu hanya bisa merengek dalam kesengsaraan secara internal. Dengan ekspresi tenang, Su Zimo menyapu pandangannya ke lembah. Bunga berwarna hijau bermekaran di tebing di lembah. Bunganya memiliki buah berwarna hijau seukuran kepalan tangan bayi. Itu dipenuhi dengan titik-titik putih dan membawa aroma samar. Buah pengumpul roh. Alasan konflik ini seharusnya adalah buah pengumpul roh. Biksu tua telah menyebutkan sebelumnya bahwa para pembudidaya bukanlah satu-satunya yang membutuhkan benda-benda roh seperti buah pengumpul roh dan ginseng darah yang menutrisi jiwa, bahkan binatang iblis pun menginginkannya. Ada pria dan wanita di sisi kelompok yang dikelilingi dengan puluhan mayat di bawah kaki mereka. Semua mayat diinjak-injak dan wajahnya hancur. Ada lebih dari 10 dari mereka yang tersisa dan semuanya terluka. Namun, mereka berkumpul dalam sebuah kelompok dan bertahan secara terstruktur dengan metode luar biasa untuk mencoba yang terbaik dan bertahan, jelas bahwa mereka berasal dari sekte besar. Singa emas berbalik dan menyapu pandangannya ke arah Su Zimo, tampaknya tidak merasakan ancaman saat ekspresi ejekan melintas di matanya. Mengaum. Singa emas meraung dan menginjak keras di puncak gunung. Puncak gunung hancur seketika. Batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan cara yang menakutkan. Ini benar-benar mengguncang. Heavenbane Wolf bergidik dan berubah menjadi lebih menakutkan. Seolah-olah ada perintah, 1000 sisa binatang buas melambat dan secara bertahap berhenti dalam serangan mereka. Namun, sisa-sisa binatang purba itu mengelilingi para pembudidaya yang tersisa dengan tatapan ganas dan melahap daging mayat di bawah kaki mereka dengan cara yang sangat kejam dengan air liur di mana-mana. 2 pembudidaya wanita yang tersisa dalam kelompok itu muntah saat melihat itu. Itu adalah mayat teman sekte mereka. Salah satu dari mereka langsung menangis di tempat dan menangis. Orang-orang yang tersisa sama ketakutannya, gemetar dengan wajah pucat. Puni manusia, apakah kamu masih ingin melawan? Saya akan memberi Anda kesempatan. Tanda tangani sumpah darah denganku dan jadilah budakku. Petik 2. Singa emas berbicara dalam bahasa manusia dengan tatapan tajam. Saat mendengar itu, Su Zimo mengerutkan kening. Untuk mengendalikan binatang iblis dan mencegah pengkhianatan, para pembudidaya menandatangani sumpah darah dengan mereka. Su Zimo tidak menyangka bahwa iblis akan membuat sumpah darah yang serupa. Setan ini ingin menjadikan manusia sebagai budak sebagai gantinya. Singa emas meraung, merupakan kehormatan bagi Anda untuk menjadi budak saya. Di era primordial, manusia diperbudak oleh ribuan ras. Garis keturunan manusia lemah dan Anda murah sampai ke tulang belulang. Hidup Anda setara dengan rumput. Kalian semua dilahirkan untuk menjadi budak. Petik 2. Terlahir untuk menjadi budak. Kata-kata itu sangat menusuk Su Zimo. Memang benar dia melakukan kultivasi iblis. Namun, dia adalah manusia. Ada penghinaan dalam nada Golden Lion, membuat Su Zimo merasa seolah-olah dia telah diteleportasi kembali ke masa di mana manusia dipermalukan di era primordial. Para pembudidaya yang tersisa tampak ngeri. Itu adalah peringatan terakhir dari Golden Lion. Jika mereka menolaknya, mereka akan hancur berkeping-keping oleh ribuan sisa binatang purba yang mengelilingi mereka. Meskipun pemimpin mereka marah, dia hanya bisa menghela nafas. Kita. Betapa sombongnya. Sebelum kata-katanya bisa diucapkan, suara mengejek terdengar dari luar lembah, memotongnya. Swoosh!
Swoosh, swoosh. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya beralih ke pintu masuk lembah. Seorang kultivator berjubah hijau yang menunggangi Heavenbane Wolf masuk perlahan dengan ekspresi acuh tak acuh dan tatapan tenang. Bab 639, Formasi Pedang. Ditatap oleh ribuan peninggalan kuno, kaki-kaki Tianxia Wolf bergetar. Pada titik ini, ia hanya bisa berjalan ke dalam. Semut yang rendah hati. Singa emas menyeringai di tubuh Suzimo tanpa merasakan ancaman sedikitpun. Selusin biksu yang terperangkap memandangi Suzimo dengan penuh harap, tetapi mendapati bahwa tidak ada fluktuasi spiritual dalam tubuh biksu berbaju biru ini, dan dia kecewa. Suzimo membawa rosario dari dinasti Ming, dan berbaring selama 20 tahun di dasar lembah penguburan naga. Dia membacakan ritual kepada Sang Buddha setiap hari. Aku ingin menaklukkan orang-orang ini sebagai budak, karena kekuatan mereka tidak buruk. Kamu, semut yang tidak dikenal, tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi gunung bagiku. Mata singa emas itu dingin, dan dia melihat ke bawah, menatap Suzimo, dan berkata dengan ringan, bunuh dia. Aduh. Dua binatang buas yang paling dekat dengan pintu masuk lembah berubah tajam, menunjukkan cahaya yang tajam, Nei dan berlari, iblis itu bangkit, dan melemparkannya dengan keras ke arah Suzimo. Ekspresi Suzimo tenang dan dia menepuk tas penyimpanan dengan telapak tangannya. Hah? Di udara, dua pedang terbang muncul secara langsung. Pedang itu bergetar, berdebat tanpa henti, aura kemakmuran. 4 pola roh, senjata sihir terbaik. Begitu Sun menembak, mereka adalah dua alat magis yang luar biasa, jika mereka ditempatkan di bidang kultivasi, mereka akan dianggap sangat luar biasa. Tapi di sini adalah medan perang zaman kuno. Mereka yang memenuhi syarat untuk masuk dan memiliki kemampuan untuk masuk adalah semua pemimpin jenius pasukan gerbang utama. Adalah normal untuk memiliki satu atau dua benda ajaib yang luar biasa di dalam tas penyimpanan. Selusin beku saling memandang, menggelengkan kepala, dan mendesah dalam hati. Ini juga orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jika kamu ingin mengandalkan dua pedang terbang yang luar biasa ini, bertarung melawan monster besar ini, sama saja dengan mengguncang pohon. Melihat pemuda ini, diperkirakan dia menjadi terkenal di masa mudanya dan dilahirkan dengan anak sapi tanpa hambatan, sayangnya. Melihat pedang terbang Suzimo di kedua ujung peninggalan kuno, wajahnya tetap tidak berubah dan dia berlari lebih cepat. Tetapi saat berikutnya, tampilan peninggalan kuno di kedua ujungnya berubah. Hah? Dua pedang terbang menghilang di bawah mata semua orang, hanya suara udara yang keluar. Peninggalan kuno panik di kedua ujungnya. Meskipun mereka adalah peninggalan kuno dengan kulit kasar dan daging tebal, ujung tajam pedang terbang terbaik masih cukup untuk melukai hidup mereka. Hah? Hah? Sebelum menunggu dua peninggalan kuno untuk menghindar, kepala mereka memuntahkan kolom darah. Dua pedang terbang, menembus kepala mereka secara langsung. Tubuh pedang itu menetes tanpa darah, tajam, dan berbalik di udara untuk kembali ke tubuh Suzimo. Terlalu cepat. Dan tidak ada jejak. Ini seperti tiba-tiba dua pedang terbang muncul dari kehampaan, menewaskan dua peninggalan kuno. Hah? Seorang pria berjubah biru menuju dengan mencicit, matanya cerah, dan dia bergumam, seni pedang yang bagus. Di antara kerumunan, biarawati yang berlutut di tanah juga berhenti menangis, mengedipkan matanya yang besar dan berair, dan melihat pemandangan itu dengan terkejut. Suzimo berlatih sejauh ini, dan dia telah belajar banyak. Namun keduanya adalah latihan terbaik dan tidak menyebarkan misteri. Teknik pedang tangan Fang Kai dianggap sebagai yang paling dasar dari banyak metodenya. Falcon Sword memiliki 3 bidang, Afterimage, ketiadaan, dan sayang. Hari ini, Suzimo telah berkultivasi ke dunia trance. Fei Jian sangat cepat dan tidak menentu, sulit ditemukan. Kecuali jika itu adalah seorang biarawan dengan indera yang kuat, akan sulit untuk menolak seni pedang tingkat pedang ketiga. Menghadapi peninggalan kuno ini, Suzimo dapat menangani terlalu banyak cara. Yang paling sederhana dan paling kasar adalah mengandalkan darah dari daging horor untuk menerobos langsung dan berlari merajalela. Tetapi pada saat ini, Suzimo tidak melakukannya. Merasakan cemoohan dan ejekan singa emas, hari ini dia ingin menggunakan cara seorang pembudidaya untuk membunuh peninggalan kuno ini dan menekan singa emas. Dua peninggalan kuno meninggal sebelum singa emas memerintahkannya, dan segera lebih dari selusin peninggalan purba bergegas. Rusak. Pria berjubah biru menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun keterampilan pedang pria ini brilian, tinjunya sulit dikalahkan. Suara pria itu tidak jatuh, jadi dia kembali. Aku melihat telapak tangan Suzimo menepuk tas penyimpanan, dan total 25 pedang terbang muncul di kehampaan. Menghitung dua pedang terbang sebelumnya, ini adalah 27 pedang terbang.
Yang lebih mengerikan adalah bahwa semua 27 pedang terbang adalah senjata ajaib yang luar biasa. Jika, di medan perang kuno ini, orang asli Jindan memiliki dua artefak yang luar biasa, itu sedikit menakutkan. Begitu banyak pedang terbang. Selusin biksu terpana. Di mana mereka melihat, seseorang mengeluarkan begitu banyak pedang terbang dalam satu napas. 27 pedang terbang ditangguhkan di depan Suzimo, tertib, cerah dan menyilaukan, dan berlari menuju selusin peninggalan kuno yang melintas. Hah! Ke-27 pedang terbang menghilang lagi. Dalam sekejap mata, ke-27 pedang terbang itu muncul kembali. Pada saat yang sama, lebih dari selusin peninggalan kuno terbang, dan lubang darah ditambahkan ke tengkorak. Ini. Orang-orang berjubah biru terkejut. Cukup sulit untuk mengendalikan semua 27 pedang terbang ke tingkat yang begitu halus. Hal yang paling menakutkan adalah, dari awal hingga akhir, mata biarawan kemeja biru itu tidak sedikit bergejolak. Tampaknya situasi yang ada sudah dalam harapannya. Oh! Mengaum. Ada keributan di antara para monster. Lebih dari selusin peninggalan kuno telah jatuh dari langit, yang bukan apa-apa untuk kelompok monster besar ini, tetapi mereka juga mencium bau yang berbahaya di biarawan kemeja biru ini. Kamu Teran sedikit menarik dan memenuhi syarat untuk menjadi tungganganku. Singa emas muntah, dan mengangguk dengan keyakinan besar. Hahaha. Suzimo tertawa di langit, dengan 27 pedang terbang dan melayang di depannya. Dengan keras, singa berambut kuning, hari ini aku ingin melihat siapa yang menaklukkan siapa. Saudaraku, cara orang ini tidak lemah, dan kita tampaknya berharap untuk keselamatan. Reparasi wanita cantik di sebelah matanya berkedip dan berbisik. Sulit dikatakan. Pria berjubah biru menggelengkan kepalanya, sekarang tampaknya orang ini memiliki batas untuk mengendalikan 27 pedang terbang. Jangan lupa, ada ribuan monster di sekitar kita, satu orang tidak dapat menghentikan mereka. Wanita cantik Xiu Mei bertanya, lalu bagaimana? Ayo cepat dan sesuaikan tingkat bunga, coba kembalikan kekuatan tempur kita, dan dengarkan perintahku sebentar. Ucap pria berjubah biru. Kerumunan itu mengangguk. Kata-kata itu tidak berakhir, dan ratusan monster bergegas. Tapi kali ini, ratusan monster itu pandai, mereka terbagi menjadi tiga arah yang berbeda dan bergegas menuju Suzimo. Di mata Suzimo, ada ejekan-ejekan, dan dia mengulurkan jari-jarinya dan dengan lembut bergerak maju. Sakit. Ke-27 pedang terbang langsung memisahkan ke-24. Sekelompok 6 pedang terbang, tubuh pedang berderap di udara, meninggalkan jejak tanda pedang. Lelaki berjubah biru itu mengubah pandangannya dan berseru, formasi pedang, itu formasi pedang. Ah! Dia adalah pendekar pedang. 4 pedang bintang berujung 6 berlari melintasi langit, berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan, bergetar dan bergetar, pedang itu seperti es, mencegat ratusan monster di depan mereka. Hah! Kabut darah mengalir. Tunggul banyak monster dengan lengan patah berkibar dan menjadi merah. Babak 640, memegang matahari yang hangus. Divisi arai pedang sangat langka dan memiliki status khusus di bidang budidaya. Pembagian susunan pedang bukanlah perbaikan pedang, tetapi kekuatan membunuh tidak kalah. Jika Anda dapat mengatur beberapa formasi pedang yang kuat, Anda bahkan dapat mengguncang banyak visi dan emas yang diwarisi dari zaman kuno tanpa jatuh ke angin. Tentu saja, pembagian susunan pedang memiliki cacat yang jelas. Meskipun pembentukan susunan pedang cepat, masih kalah dengan banyak sihir spiritual. Jika Anda benar-benar bertemu dengan Master Top, sebelum Anda menjadi formasi pedang, Anda akan dengan tegas mengambil tembakan dan memotongnya. Peninggalan kuno di lembah ini jelas tidak memiliki pemandangan ini. Ratusan peninggalan kuno bergegas, tetapi digantung oleh 4 arai pedang Liu He, daging dan darah terbang, sangat mengerikan. Mengaum. Singa emas akhirnya bergerak, hatinya sangat marah, dan dia meraung ke arah Suzimo. Lembah itu bergetar, dan dedaunan pohon-pohon kuno tumbang. Darah di depan mata benar-benar merangsang sisa peninggalan kuno. Binatang buas mendidih, meraung, bergema di lembah. Bergemuruh. Hampir 1000 sisa peninggalan kuno berbalik, menunjukkan cahaya ganas mereka, dan bahkan meninggalkan orang-orang berjubah biru dan yang lainnya ke samping dan datang ke arah Suzimo. Peluang. Pria berjubah biru menyala dan minum, pergilah. Tanpa menunggu suara jatuh, pria berjubah biru pertama kali melompat ke udara, berlari jindan dengan gila, berubah menjadi Streamer, dan melarikan diri ke sisi lain lembah. Selusin orang yang tersisa tertegun sejenak, tetapi tidak menanggapi. Biarawati wanita cantik itu memandangi lelaki berjubah biru dengan ragu, dan sedikit membuka mulutnya. Dia tidak menyangka lelaki berjubah biru akan melakukan hal berikutnya. Bagaimanapun, biarawan kemeja biru ini ada di sini untuk membantu mereka.
Pria berjubah biru, bagaimanapun, mengambil keuntungan dari peninggalan kuno untuk mengepung biarawan Xingyi, dan memilih untuk melarikan diri. Apa bedanya dengan penjahat yang tidak tahu berterima kasih? Apakah kamu belum pergi? Pria berjubah biru berlari di udara, menoleh, dan melihat keindahan para biarawati dan orang-orang lain masih berdiri, mencibir, orang itu akan segera ditelan oleh iblis, lewatkan kesempatan ini, Anda di sini tunggu. Para beku yang masih ragu-ragu jelas sangat tersentuh. Semua orang dapat melihat bahwa meskipun 4 arai pedang biarawan biru itu sangat kuat, mereka tidak pernah dapat menghentikan dampak dari hampir 1000 peninggalan kuno. Ketika biksu baju biru robek, mereka akan berbalik berikutnya. Tidak semua orang bisa menghadapinya dalam menghadapi kematian dan hidup demi keadilan. Terlebih lagi, praktik setiap orang tidak lebih dari umur panjang. Jika dia benar-benar mati di sini, tidak akan ada apa-apa. Ada pergumulan di mata perempuan yang glamor, tetapi dia membuat keputusan dan tidak pergi. Tetapi di sampingnya, 7 atau 8 rekan kerja naik ke udara, mencoba mengikuti pria berjubah biru untuk melarikan diri dari lembah. Pria berjubah biru itu mengerutkan kening ketika dia melihat keputusan biarawati wanita cantik itu, dan dia mengutuk dalam hati, ini sangat bodoh. Pria berjubah biru itu akan berbalik, dan ketika dia berlari keras, dia menemukan bahwa 7 atau 8 rekannya yang naik di udara tidak mengikuti, tetapi berdiri diam, tubuhnya sedikit gemetar. Orang-orang ini tampak ketakutan dan sepertinya melihat sesuatu yang mengerikan. Hal yang sama berlaku untuk biarawati wanita yang glamor. Dia mengulurkan lengannya dan menunjuk ke arahnya, dan matanya penuh ketakutan. Napas di belakang agak basah, dengan sedikit bau amis. Pria berjubah biru itu tenggelam. Dia berbalik tanpa sadar, dan melihat monster mengerikan berdiri di gunung di depannya. Dia tinggi, menatap bundar, matanya galak, dan rambutnya yang panjang keemasan menari dan megah. Ini singa emas. Saya tidak tahu kapan, singa emas telah datang ke depannya, membuka baskom darahnya dan membuka mulutnya, wajahnya kusam, mulutnya menetes, dan gas jahat disemprotkan dari mulut dan hidungnya. Pria berjubah biru itu berlari dengan sekuat tenaga dan hampir harus diserahkan ke mulut singa emas itu sendiri. Ah! Pria berjubah biru itu sangat ketakutan sehingga dia merasa kulit kepalanya meledak dan kakinya lembut. Di bawah jarak ini, dia ingin pergi, itu hanya mimpi gila. Lelaki berjubah biru itu begitu ketakutan sehingga hati dan kantong empedunya terbelah, dan dia akan meminta belas kasihan, tetapi dia melihat sentuhan sarkasme di mata singa emas. Tiba-tiba, dia menutup mulutnya dengan darah. Sedikit. Pria berjubah biru itu pergi. Melihat pemandangan ini, 7 atau 8 beku yang ingin melarikan diri di tengah-tengah udara begitu ketakutan sehingga mereka jatuh dari udara dan wajah mereka menjadi pucat. Singa emas mengunyah beberapa kali, tampaknya tak habis-habisnya, lidah merahnya menjulur keluar, sedikit daging cincang terciprat, dan beberapa noda darah bocor dari bibirnya. Gadis cantik itu jelek dan hampir muntah. Fang Kai masih hidup, dan dalam sekejap mata, dia dimakan oleh binatang buas darah murni ini. Apakah kamu benar-benar ingin mati hari ini? Mata gadis yang glamor itu redup, dan meditasi hening di hatinya. Pada saat ini, sebuah suara datang dari arah pintu masuk ke lembah. Itu hambar, tetapi tampaknya memiliki kekuatan misterius untuk menenangkan pikiran. Lilin menyinari susunan pedang, ubah. Semua orang melihat secara tidak sadar. Tetapi asap di depannya mengepul, penglihatannya benar-benar terhalang oleh tubuh besar hampir 1000 peninggalan kuno, dan biarawan kemeja biru tidak bisa dilihat sama sekali. Hah! Tiba-tiba, tubuh pedang menjerit dan membunyikan seluruh dunia. Satu demi satu, membubung tinggi ke langit. Segera, di bawah perhatian semua orang, arah pintu masuk ke lembah tiba-tiba menyemburkan cahaya pedang yang menyilaukan, menyinari dunia. 27 pedang terbang berkumpul bersama dengan ujung runcing mereka mengarah keluar untuk membentuk cakram berbentuk pedang besar. Tampaknya ada matahari yang terik, jatuh ke lembah, mekar dengan 27 pedang ki, penuh mata penangkapan dan tajam, dapat merobek kekosongan dan memotong langit. Kekuatan formasi pedang cahaya lilin jauh lebih mengerikan daripada formasi pedang Liu He. Hah! Hah, hah. Kabut darah memancar. Hampir 1000 peninggalan kuno bergegas dan digantung oleh berbagai pedang lilin, daging terbang, mayat ada di mana-mana, dan seluruh lembah berlumuran darah. Boom, boom, boom. Banyak peninggalan kuno bergegas maju tanpa takut mati, tetapi mereka tidak bisa mengguncang susunan pedang cahaya lilin sama sekali. Arai pedang mulai bergerak maju perlahan. Para biarawati perempuan yang glamor melihat pemandangan ini, telinga mereka dipenuhi dengan suara daging dan tulang yang sobek tajam, wajah mereka bergetar. Kawanan peninggalan kuno dalam kekacauan dan mundur. Sosok Qian kembali ke pandangan mereka.
Biksu berbaju biru ini sedang menuju ke arah serigala roh jahat dan sedang menuju ke sisi ini dengan tampilan yang tenang dan mata yang dalam. Arai pedang ini dipadatkan tepat di depan telapak tangannya. Saudara Singyi hanya melambaikan tangannya semaunya. Formasi pedang yang mengerikan ini menari-nari di udara, menghancurkan segalanya, dan memotong segalanya. Mata semua orang tegak. Di mana deretan pedang ini? Di telapak tangan Biksu Singyi, seolah-olah memegang putaran matahari terik yang diambil dari langit. Di belakangnya adalah jalan darah yang diaspal dengan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Biksu berbaju biru bertanggung jawab atas teriknya matahari, berjalan menembus tulang-tulang darah dan hujan, seolah itu adalah dewa di surga dan di bumi. Mata perbaikan wanita yang glamor berkedip, ekspresinya kabur.